Halo, perkenalkan nama gue Guntur. Selamat datang di channel gue yang bernama Cerita Malam. Di channel ini gue bakal bahas seputar kasus-kasus kriminal yang terjadi di seluruh dunia. Oke, untuk video kali ini gue bakal bahas tentang hilangnya Roberta Ferguson. Berikut kronologinya. Pada hari Rabu pada tanggal 24 Agustus 1988, perempuan bernama Roberta Ferguson yang berusia 19 tahun saat itu sedang berkemah bersama teman-temannya di Cultus Lake, British Columbia, Kanada, untuk merayakan selesainya program studi kerja musim panasnya. Roberta saat itu sedang tidak ingin berkemah dikarenakan dia sedang mengalami menstruasi dan dalam keadaan demam. Yang diinginkan segera pulang ke rumahnya di Surrey. Dia mengatakan pada teman-temannya bahwa perjalanan pulang hanya memakan waktu 1 jam dengan menggunakan bus. Kemudian sekitar pukul 8 malam, teman-temannya melihat Roberta meninggalkan tempat perkemahan dengan berjalan kaki. Saat itulah dia terakhir kali terlihat dan dia tidak pernah pulang sejak itu. Mengetahui Roberta tidak kunjung pulang, keluarganya menjadi sangat khawatir. Tidak biasanya yang dilakukan oleh Roberta untuk tidak mengabari dan juga memberitahu keberadaan kepada orang-orang terdekatnya. Setelah lama tidak mendapatkan kabar, keluarganya menghubungi polisi untuk melaporkan Roberta menghilang. Mereka diberitahu untuk harus menunggu lagi karena laporan hilang tersebut terlalu cepat, bahwa Roberta yang sudah dewasa dan tidak hilang selama 48 jam. Anehnya di Kanada tidak ada masa tunggu yang harus dilalui untuk melaporkan seseorang telah menghilang. Namun ini bisa jadi adalah kesalahpahaman yang sering dilakukan oleh beberapa penegak hukum. Tidak ingin menunggu lama lagi, lalu keluarga Roberta mengambil tindakan sendiri. Mereka membuat dan mencetak poster orang hilang dan pergi ke area Cultus Lake untuk mencari Roberta. Tak lama kemudian pihak polisi datang dan membantu pencarian Roberta. Sayangnya mereka tidak menemukan jejak serta petunjuk di mana keberadaannya. Roberta adalah keturunan Native American dan dari Dunvegan Beaver Band. Pada saat dia menghilang, dia berusia 19 tahun, memiliki tinggi sekitar 152 cm dan berat sekitar 52 kg, memiliki mata hitam dan rambut hitam panjang sebahu. Dia terakhir kali terlihat mengenakan tank top biru tua dengan kaos dalam hitam, celana hitam panjang, stretch yang digulung sampai lutut, running shoes putih kekuningan dan membawa ransel hijau army. Roberta memakai kacamata berbentuk segi 8 dan memiliki bekas luka di lutut kanannya. Masuk kepada teori yang ada dalam kasus ini. Yang pertama, melarikan diri untuk memulai hidup baru. Apakah Roberta memutuskan untuk memulai kehidupan yang baru karena lelah dengan kehidupannya saat itu? Dalam kebanyakan kasus orang hilang, teori yang umum bahwa orang tersebut melarikan diri untuk memulai hidup yang baru. Meskipun teori umum ini jarang terbukti kebenarannya. Kemungkinan ini tampaknya kurang pas untuk Roberta melakukannya. Faktanya Roberta tidak hanya bersemangat untuk kembali menyelesaikan sekolahnya, tapi juga dia berharap untuk melanjutkan hubungannya dengan pacarnya. Bahkan mereka berencana untuk menikah. Roberta telah berjuang selama beberapa waktu ini dan mengalami kesulitan untuk fokus pada sekolah setelah ibunya meninggal karena penyakit lupus. Ketika Roberta saat itu berusia 14 tahun, menurut kakak perempuannya bernama Vel mengatakan bahwa adiknya telah mengatasi kesedihannya itu serta menghindari narkoba dan juga alkohol. Vel menjelaskan dia sangat baik secara mental. Saya berpihak pada polisi yang secara terbuka menyatakan bahwa hilangnya Roberta adalah akibat dari penculikan atau pembunuhan. Teori kedua, orang yang tidak dikenal. Apakah Roberta dibunuh oleh orang yang tidak dikenal? Pengetahuan umum atas kasus ini adalah kemungkinan Roberta memutuskan untuk menumpang kepada seorang di jalan menuju ke stasiun bus atau bahkan sampai rumahnya. Kakaknya Roberta bernama Carol telah lama bertanya-tanya mengapa teman-temannya tidak membantu pada hari di saat Roberta menghilang. Carol juga mengatakan hal yang tidak saya mengerti adalah mengapa teman-temannya tidak mengantar Roberta ke stasiun bus. Jika Roberta menumpang di jalan, siapapun bisa membawa serta membunuhnya. Tak lama setelah dia meninggalkan tempat perkemahan, ada seorang saksi mata melihat Roberta berbicara dengan seorang pria yang mengendarai mobil sport merah di persimpangan Feather Mountain Road dan Cultus Lake Road. Pria itu digambarkan memiliki tinggi rata-rata dengan rambut coklat muda dan rahang yang menonjol. Pria ini tidak pernah diidentifikasi. Sangat mungkin bahwa pada malam itu Roberta masuk ke kendaraan orang yang salah dan menemui ajalnya. Teori ketiga, dibunuh oleh Robert Pickton. Apakah Robert Pickton pembunuh Roberta? Pada awal tahun 2000-an, anggota keluarga Roberta diminta untuk memberikan sampel DNA kepada pihak berwenang. Sampel ini kemudian dicocokkan dengan DNA yang tersisa di peternakan sang pembunuh berantai bernama Robert Pickton, yang memiliki julukan The Pig Farmer Killer. Namun hasilnya tidak ada yang cocok. Pickton mengaku telah membunuh 49 wanita dan menjalani hukuman seumur hidup untuk pembunuhan tingkat pertama yang telah terbukti 6 wanita. Dia terkenal karena membawa para pekerja seks ke peternakannya lalu menyiksa dan membunuh mereka. Setelah itu menjadikan mereka makanan babi ternakan Pickton.
kemudian menjualkan babinya kepada restoran lokal. Picton mengatakan pada polisi dia ingin membunuh wanita lagi untuk membuat angka korban menjadi genap 50 jiwa. Dan dia ditangkap karena kecerobohannya. Kemungkinan saat kecil untuk Roberta menemui nasibnya di peternakan Picton. Dia tidak pernah berpesta, bukan pekerja seks, dan juga bukan profil korban yang biasanya diincar oleh Picton. Teori keempat, dibunuh oleh Terry Arnold. Apakah Terry Arnold pembunuh Roberta? Terry Arnold, seorang terpidana pemerkosa dan pembunuh berantai, berada di penjara pada tahun 2000-an. Ia mengaku sebagai orang terakhir yang melihat Roberta hidup. Hukuman Arnold ditunda pada tahun 2002. Tetapi polisi segera mulai menyelidiki dia untuk pembunuhan yang lain yang terjadi pada tahun 1987. Pada tahun 2005, Arnold mengalami overdosis obat. Ini adalah tindakan bunuh dirinya. Dia meninggalkan catatan yang menyangkal keterlibatan dalam hilangnya Roberta serta pembunuhan lainnya. Namun keluarga Roberta percaya bahwa ada kemungkinan Arnold bertanggung jawab atas pembunuhannya. Tapi dengan sedikitnya bukti sangat tidak mungkin untuk mengetahui apakah Terry Arnold orang yang bertanggung jawab dalam kasus ini. Roberta digambarkan sebagai seorang wanita muda yang cerdas dan baik hati selama masa hidupnya. Dia suka menggambar, menari, dan juga menyukai buku komik Archie. Dia menghabiskan waktunya bersama serta mengurus keluarganya. Jika saudara perempuannya sedang sakit, dia menghibur mereka dengan bermain peran sebagai dokter mentality. Ketika Roberta membawakan mereka sup untuk membantu mereka merasa lebih baik, dia akan mengatakan, "Dokter mentality ada di sini untuk membuat kamu lekas sembuh." Tidak diragukan lagi, Roberta adalah seorang yang periang. Salah satu kalimat favoritnya adalah bertanya kepadanya, bernama Ernie. "Hai Ernie, di mana Roberta?" Ketidakhadiran sosok Roberta ini telah meninggalkan lubang di keluarganya yang sangat sulit digantikan. Seperti banyak kasus perempuan dengan keturunan Native American yang hilang dan terbunuh di Kanada, kasus Roberta tidak mendapatkan perhatian dari publik ataupun media. Perlakuan di Kanada ini adalah perlakuan yang mengerikan terhadap masyarakat dengan keturunan Native American. Untuk memerangi perlakuan rasisme yang didirikan terhadap perempuan dan anak-anak keturunan Native American yang mengakibatkan hanya sedikit orang hilang atau kasus pembunuhan yang terpecahkan. Pemerintah federal Kanada dengan ini membentuk penyelidikan nasional terhadap perempuan dan anak-anak Native American yang hilang dan dibunuh. Penyelidikan ini telah membantu memberikan suara kepada keluarga Roberta. Kakaknya Roberta, Marilyn, menyarankan pelatihan kepekaan budaya baik untuk polisi maupun masyarakat akan membantu mengatasi masalah ini. Bagi Marilyn, sangat penting bagi setiap orang untuk menyadari siapapun orangnya, tidak peduli apapun latar belakangnya, serta ras ataupun warna kulit kamu adalah manusia. Sekian untuk video kasus hilangnya Roberta Ferguson. Sangat disayangkan untuk orang sebaik dia harus menghilang tanpa jejak. Buat keluarganya bertanya apakah yang terjadi pada Roberta, di mana keberadaannya, apakah dia masih hidup atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Jika kalian punya kasus-kasus yang ingin gue bawakan, bisa langsung aja komen. And see you guys in the next video.